Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali pagi ini di ibadah online di tempat ini, GPI House of Bread, Pamulang. Mari kita semua mengucap syukur bahwasanya Tuhan mengasihi kita. Dan pagi ini kita bersyukur kita masih boleh beribadah. Dan sebelum kita masuk ibadah lebih dalam lagi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan atas hidup kami, untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur terima kasih kalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sertai ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai. Dan kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan, kami mau bersyafaat. Kami angkat tinggi-tinggi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih sungguh kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Sertai Tuhan hikmat marifat, tuntunan dari Tuhan, dan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang diambil Tuhan, langkah-langkah Tuhan yang diambilnya, keputusan-keputusan yang diambilnya untuk ketatanegaraan Indonesia dipimpin oleh Tuhan. Dan nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Pulihkan Tuhan negara kami dari keterpurukan Tuhan. Pulihkan Tuhan perekonomian Indonesia. Dan Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Kau berkati Tuhan untuk para medis Tuhan. Kau berkati kesehatan yang sempurna di dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Dan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang jahat, dari segala penyesatan. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau percaya Tuhan. Terima kasih untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo dengan keempat wakilnya. Kami bersyukur Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Rayon Tuhan, Bapak Pendeta Yongki Wijaya dengan kedua wakilnya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, GPI House of Bread Tuhan, Bapak Pendeta Ari Nugroho dengan kedua wakilnya, Bapak Pendeta Emil Tuhan dan Bapak Agus Sukarta. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan. Mari Bapak berkati kesehatannya, berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarga besarnya. Kemanapun hamba-hamba-Mu Tuhan Kau utus Tuhan. Tanda-tanda heran terus menyertai hamba-Mu. Dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga kami berdoa bagi kota kami Pamulang, Tangerang Selatan Tuhan dan sekitarnya. Terima kasih untuk kota Pamulang Tuhan. Berkati kota kami Pamulang Tuhan. Berkati pemerintahan kota Pamulang. Berkati udaranya, berkati tanahnya, berkati Tuhan seluruh penduduknya dan perekonomian Tuhan. Dan satukan gereja-gereja seluruh yang ada di kota Pamulang ini Tuhan. Dan kemuliaan-Mu dinyatakan di kota Pamulang. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau sebentar lagi Tuhan kami akan menerima kebenaran daripada firman-Mu. Bapak Engkau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry Lupis Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Tuhan, mari Bapak Kau urapi kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami. Kami boleh mendengar dan boleh kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Maka sinal doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Di minggu pagi yang cerah ini pastikan kita semua sehat dan bersuka cita. Walaupun masih online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di rumah-rumah kita. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam pada saudara kita, suami, istri, anak-anak. Berikan kata-kata penguatan, aku senang ada di tengah-tengah kamu hari ini. Haleluya, mari berikan salam terlebih dahulu. Haleluya, mari kita semua siapkan hati kita saudara. Kita menyembah Tuhan sama-sama di minggu pagi yang cerah ini. Terima kasih Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau pagi hari ini Yesus. Mari kita siapkan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita berbahasa roh. Biar kita bangun roh kita terlebih dahulu saudara. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Kami undang kuasa-Mu masuk di rumah-rumah dalam nama Yesus. Biarlah hari ini hari yang luar biasa Tuhan menjadikan indah buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Kami sambut kuasa-Mu pagi hari ini. Kami sambut hadirat-Mu dengan penyembahan kami. Sama-sama naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Percaya kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita panggil nama-Mu ya Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin dan percaya, ku yakin Kau hadir di sini, di rumah kami. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri Tuhan. Tata kasih-Mu, karunia-Mu Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya dalam-Mu. Katakan sama-sama, Yesus. Kekuatanku hanya
ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai, kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
bersyukur karena Kau Allah yang indah buat kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Yang siap memuji lebih dalam lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan kanan kiri, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan yang bersyukur. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Saudara bisa berdiri yang di rumah, sama-sama dengan kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, angkat tanganmu saudara, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan bersukacita, dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari kita bersorak-sorai saudara. Bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya. Ini sorak-sorai yang luar biasa buat Yesus. Woo. Tetap bersyukur apapun yang terjadi saudara. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau menabur Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau pagi hari ini. Biarlah hati kami bersukacita saat memberi, untuk memperluas pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, pekerjaan kami, usaha kami, pekerjaan dan kuliah kami, sekolah kami, orang tua kami, keluarga besar kami, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan
Voice of Pentecost. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita, telinga kita. Sebab firman Tuhan itu penolong dalam hidup kita. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama jadikan hidup kita buat firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau di balangku bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Shalom para pemirsa yang mengikuti ibadah ini secara online. Salam sejahtera untuk semua. Kiranya pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca, merenungkan, memahami, dan mengenali dan semakin percaya kepada firman Tuhan. Jadi kita akan banyak membaca ayat-ayat Alkitab pada hari ini. Dan saya akan mulai dengan membaca satu ayat dari kitab Wahyu pasal pertama, Wahyu 1 ayatnya yang ke-3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ayat ini mengandung janji yang luar biasa sekali.
berbahagialah dia. Tentu semua firman di dalam Alkitab mendatangkan janji yang penuh dengan berkat untuk kita semua, memberikan pengharapan yang kokoh, karena ini adalah firman Tuhan. Tetapi khususnya di dalam ayat di kitab Wahyu ini, ada satu penekanan yang khusus, yang ekstra seperti itu. Bagi barang siapa yang mau membaca dan mendengar dan menuruti apa yang terdapat di dalam kitab Wahyu, di dalam firman Tuhan, maka dia akan diberkati secara luar biasa. Dan itulah yang kita butuhkan hari-hari ini, bukan? Kita butuh pertolongan, kita butuh anugerah, kita butuh hikmat, kekuatan dari Tuhan. Dan dalam ayat ini dikatakan kita bisa mendapatkannya kalau kita mau sungguh-sungguh bersandar dan percaya hanya kepada firman Tuhan saja. Kita perlu membacanya, kita perlu mendengarnya, dan kita perlu menurutinya atau melakukannya. Maka kita pasti diberkati Tuhan. Jadi itulah yang akan kita lakukan saat ini. Berikutnya mari kita akan baca dari Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 18. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini juga sangat penting, ya, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi kita menerima panggilan dari Tuhan untuk bercahaya, untuk menjadi terang di tengah-tengah angkatan. Dan ini menarik sekali karena Alkitab menyebutnya dengan istilah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ketika saya menyelidiki kata bengkok di Alkitab, menarik sekali. Saya temukan kata bengkok disebut sebanyak 15 kali dalam Alkitab Bahasa Indonesia dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan kebalikannya dari bengkok itu adalah lurus. Saya selidiki kata lurus, saya dapati sekitar 39 kali kata lurus itu diucapkan. Jadi sungguh menarik sekali di sini bahwa istilah bengkok itu dihubungkan dengan kondisi hati seseorang. Ya, suatu kondisi spiritual bisa dikatakan begitu. Ya, orang yang bengkok hatinya ternyata adalah orang yang sesat. Ya, karena disebutkan di sini. Ya, jadi orang yang sesat itu adalah orang yang bengkok hatinya. Dan kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah orang yang sesat,
yang bengkok hatinya. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Dan itu caranya. Kita menjadi terang, kita menjadi saksi di tengah begitu banyaknya penyesatan, dusta, penipuan, kebohongan yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kita akan menjadi terang ketika kita berpegang pada firman kehidupan. Ya, karena firman Tuhan saja yang adalah terang. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari Kristus. Itu juga satu topik yang menarik untuk diselidiki, hanya saja saya tidak ada waktu. Tetapi ini adalah terminologi yang alkitabiah. Ya, karena saat ini kita mendengarkan ada begitu banyak istilah yang bermunculan. Zaman inilah, zaman itulah. Tetapi Alkitab menyebut situasi di saat seperti ini, Tuhan menyebut zaman ini dengan istilah hari Tuhan. Ya, menjelang hari Tuhan atau hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Jadi ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus sendiri. Ya, dia begitu berpegang pada firman kehidupan. Ya, dia begitu menyerahkan hidupnya untuk membagikan, menyampaikan, memberitakan firman kehidupan kepada angkatan yang bengkok dan tersesat ini. Sampai-sampai dikatakan dia menjadi korban. Ya, darahnya tercurah karena memberitakan firman kebenaran, firman kehidupan. Kalau kita lihat di ayat di dalam Matius 10 ayat 28, Matius 10 ayat 28, di situ dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut. Jangan takut terhadap apapun selain Tuhan, karena apapun selain Tuhan itu hanya dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tidak ada apapun di dunia dan seluruh semesta ini yang dapat membunuh jiwa kita. Tidak ada yang mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Ya, hanya tubuh saja. Jiwa tidak dapat, manusia tidak dapat melakukannya dengan segala kehebatannya, dengan kemampuan teknologi dan sebagainya, tidak bisa. Ya, setan tidak dapat melakukannya. Hanya tubuh saja yang dapat dibunuh, tetapi jiwa tidak dapat. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jelas sekali di dalam ayat ini bahwa satu-satunya yang memiliki kuasa atau otoritas untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka itu hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, penyakit, ya, atau seperti Rasul Paulus, dia dibunuh, dia mati syahid. Jangan takut, kata Alkitab. Ya, apapun itu, hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Mari sekarang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu 6. Dan mari kita baca dari ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada, lebih baik saya mulai dari ayat 7 saja supaya sesuai dengan konteks. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat. Perhatikan kalimat itu dengan baik, dengan teliti. Ketika anak domba membuka meterai yang keempat. Ini menunjukkan posisi Yesus saat ini sebagai yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Anak domba yang duduk di takhta. Dan dia membuka meterai yang keempat. Setelah meterai yang pertama, kedua, ketiga. Jadi itu urutan kronologinya. Karena meterai berikut baru bisa dibuka kalau meterai pendahulu sudah dibuka. Jadi kronologis, ya, tidak tumpang tindih, simpang siur, tidak. Ketika anak domba membuka meterai yang keempat, baru peristiwa berikut ini baru bisa terjadi. Dan ini mengkonfirmasi apa yang kita baca dalam Matius 10 tadi. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mengizinkan. Ya, tidak ada apapun atau siapapun yang lebih berkuasa dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang izinkan atau Tuhan yang lakukan, itu sudah pasti tidak akan terjadi. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Apa ya hijau kuning ya? Pucat mungkin ya. Dari kata klorofil. Dan ada orang yang menungganginya bernama Maut dan Kerajaan Maut. Menarik bukan? Ya, karena disebut maut dan kerajaan maut. Sesuatu yang sifatnya spiritual. Jadi ini tidak bicara tentang sesuatu yang sekedar bersifat fisik ya, atau organisme begitu. Ini bicara tentang maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan, lihat kata-kata yang muncul berikut ini, dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, jadi maut dan kerajaan maut diberi seperti kuasa atas 1/4 penghuni bumi. Jadi kira-kira 1/4 penduduk bumi ini akan meninggal suatu saat. Berapa itu kira-kira ya? Sekitar berapa? 1,5, 1,6, 1,7 miliar manusia itu akan mati. Suatu gambaran yang menyeramkan bukan? Tetapi itu ada di dalam Alkitab. Suatu saat ini akan terjadi ketika anak domba membuka meterai yang keempat. Dan meskipun kalau saudara lihat di sini pengendara kuda ini disebut sebagai maut dan kerajaan maut, tapi lihat oleh apa saja kematian itu terjadi atas 1/4 penduduk dunia ini. Dikatakan pedang, lalu ada kelaparan. Ya, pedang itu bukan hanya pedang, tapi tentu saja berarti senjata juga. Ya, karena dalam terminologi modern, ya, senjata zaman sekarang
itu berbicara tentang senjata modern, ya, dengan teknologi modern, dan beda sekali dari zaman dulu. Zamannya Rasul Yohanes hidup, dia belum bisa melihat senjata-senjata modern dengan teknologi tinggi seperti sekarang. Jadi tentu ini tidak sekedar berbicara tentang pedang, tapi juga senjata-senjata modern dengan teknologi tinggi yang saat ini telah diciptakan oleh manusia. Pedang, kelaparan. Berapa banyak orang yang sedang kelaparan saat ini? Banyak sekali. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, kelihatannya ke depan ini akan semakin banyak lagi yang akan kelaparan. Dan sampar. Ya, kita menggunakan istilah itu untuk penyakit. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Apa yang akan terjadi? Kok binatang-binatang buas ini bisa seperti ini? Apakah ini cuma bicara tentang binatang pemangsa? Atau bisa juga bicara tentang binatang-binatang yang bersifat mikrobiologi, ya, kecil-kecil tapi ganas, bisa mematikan seperti itu. Jadi Yesus berbicara tentang beberapa hal di sini, ya, bukan sekedar penyakit. Ada beberapa hal di sini. Ayat 9, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ayat ini mengkonfirmasi apa yang Rasul Paulus tadi katakan, bahwa di tengah situasi seperti ini, di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat, kita dipanggil untuk menjadi terang, yaitu dengan mengabdikan seluruh hidup kita kepada firman kehidupan. Bahkan untuk orang-orang tertentu, seperti Rasul Paulus, dan kemudian kita lihat di Wahyu 9 tadi, ya, bahkan ada orang-orang yang sampai kehilangan nyawanya karena menjadi saksi firman kehidupan. Di dalam ayat yang ke-10, kita dapat melihat seruan daripada orang-orang yang mati karena kesaksian mereka, karena firman Allah yang mereka beritakan. Mereka berseru. Dan kalau kita perhatikan seruan mereka ini sangat menarik. Dikatakan di dalam ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saya sampai berulang kali membaca doa mereka ini, seruan mereka ini. Karena ini adalah suatu seruan yang menuntut keadilan, yang menuntut pembalasan. Ya, berapa lama lagi, penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya, menarik sekali. Kemudian di dalam ayat 11 dikatakan, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh, sama seperti mereka. Jadi kita melihat di sini, ketika mereka harus menghadapi kematian karena kesaksian mereka
maka mereka, jiwa mereka itu pulang ke surga. Ya, karena kita melihat mereka ada di mesbah di surga ini. Di surga. Oleh sebab itu ingat ayat yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, jangan takut dengan mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang bisa melemparkan jiwa dan tubuh lengkap ke dalam api neraka. Dan kita melihat di sini ya, orang-orang benar yang meninggal karena kesaksian mereka itu pulang ke surga. Dan di sini mereka berseru, dan jawaban daripada anak domba yang duduk di takhta menarik sekali. Dia mengatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Mereka beristirahat. Mungkin di bumi mereka ini dianggap sebagai apa? Dikasih label apa? Korban atau apa? Mungkin disebut sebagai celaka dan sebagainya, tetapi Yesus menyebutnya beristirahat. Jadi tidak pernah sia-sia, saudara. Ya, kita menjadi saksi dan kita memberitakan firman Tuhan, bahkan sampai kehilangan nyawa sekalipun tidak akan sia-sia. Karena pada akhirnya kita akan tiba di surga dan beristirahat sampai waktu yang Tuhan tetapkan. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan bukan hanya gempa di bumi, dikatakan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, yang tentu berarti apa? Tidak bercahaya lagi. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Menarik juga ya. Mataharinya tidak bercahaya, tapi bulan masih ada cahayanya, tetapi berwarna merah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila dia digoncang angin yang kencang. Tentu suatu gambaran yang menakutkan sekali, dan yang menarik ini terjadi sebagai respon anak domba terhadap doa dan seruan daripada orang-orang benar yang meninggal karena kesaksian mereka. Ini responnya. Dan bahkan di dalam ayat 14 dikatakan, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, kita sudah pernah menyaksikan gempa seperti apa, tsunami seperti apa. Tapi bisakah kita bayangkan kalau gunung dan pulau itu tergeser dari tempatnya, terlepas dari fondasinya? Bisa bayangkan itu seperti apa? Dan ayat 15 ini lebih menarik lagi. Perhatikan baik-baik yang ditulis di dalam ayat 15 ini. Dan raja-raja di bumi, yang tentu saja menjadi raja waktu peristiwa ini terjadi, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, baru yang terakhir, atau yang biasanya orang sebut sebagai di bawah kaki piramid begitu, semua budak. Ini coba saudara renungkan di rumah. Ini kan zaman modern. Apa masih ada budak? Kenapa Alkitab sebut ini budak? Apa yang dimaksud dengan budak? Apakah banyak orang yang tanpa disadari telah menjadi budak? Dari yang tadi sebelumnya disebutkan. Dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Murka anak domba. Ini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tidak seperti yang banyak orang pikir dulu ya. Dia ini adalah anak domba yang duduk di takhta yang akan memerintah atas semua.
Jadi saudara, marilah kita menjadi terang. Marilah kita menjadi saksi dengan mengabdikan seluruh hidup kita kepada firman kehidupan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan dan kebohongan yang luar biasa, kita tetap dipanggil untuk jadi saksi firman-Nya. Dan kalau itu berarti hidup kita sendiri menjadi taruhannya, itu bukan satu kerugian. Tapi kita sudah baca tadi, satu kemuliaan. Kita akan masuk ke dalam peristirahatan dan kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Tuhan berkati saudara semua. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan penghibur penolong dari Allah Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Di antaramu tidak ada yang kekurangan, di antaramu tidak ada yang sakit. Bahkan Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Ketika engkau semuanya mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya hari ini. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Akan bersorak